Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati guru kita, orang tua kita, Bapak Kiai Haji Arsyad Nur, Ketua Yayasan Masjid Jami' Hidayatullah, Bapak Bratawardana, para alim ulama, para guru, para asatidzah, para tokoh masyarakat dan seluruhnya. Mungkin saya belum mengenal namanya satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat dan taklim. Alhamdulillah pagi hari ini udah hari yang ke-20 ya Pak ya, 2 bulan Ramadan, 10 hari lagi insya Allah Lebaran atau 9 hari lagi. Kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, teriring pula sholawat serta salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu jemaah sekalian, nggak ada ibu-ibunya? Ada juga ya. Judulnya itu adalah tantangan dalam memahami Al-Quran. Kalau masalah kita cinta sama Al-Quran, kayaknya sih kita udah lewat itu Pak. Sebagai muslim pastilah kita cinta pada Al-Quran. Kalau Al-Quran itu adalah kitab yang paling besar, yang mengalahkanlah semua kitab-kitab suci yang pernah ada, bahkan menghapus dari berlakunya hukum-hukum yang ada dalam kitab-kitab Allah yang sebelumnya. Kita sudah khatam itu Pak, kayak gitu. Bahwa Al-Quran tidak bisa dipalsukan, Al-Quran tidak bisa ditambah, dikurangi, dibelokkan. Ya, udah selesai kita bicara itu. Sekarang yang jadi masalah tinggal bagaimana kita bersama Al-Quran, yaitu bagaimana memahami isi pesan yang ada di dalam setiap ayat Al-Quran. Karena di balik dari semua mukjizat Al-Quran yang membuat kita kagum, ya, kalau kita baca Quran per hurufnya itu dibalas dengan 10 langsung 20, ya kan? Banyak lah. Kalau itu insya Allah kita sudah istilahnya udah selesai begitu. Nah, tapi yang jadi masalah di kita sekarang adalah bagaimana pesan-pesan yang Allah sisipkan di dalam ayat-ayat itu bisa kita pahami, bisa kita terima, dan bisa kita, ya istilahnya nanti kita amalkan gitu Pak. Nah, kita akan membahas beberapa tantangannya. Saya memperhalus Pak, istilah tantangan sebenarnya bukan tantangan Pak, kesulitan dan kesukarannya. Nah, nomor satu nih Pak, problemnya adalah Al-Quran kan bahasa Arab, ya kan? Nah, kita bukan orang Arab. Problemnya di situ Pak. Seandainya Al-Quran pakai bahasa Arab modern, bahasa Arab komunikasi modern, kayak sekarang orang Arab ngomong Arab, insya Allah gampang Pak untuk bisa memahaminya. Karena sekarang sudah ada Google Translate, ya kan? Jadi cukup pakai Google aja langsung ketahuan terjemahannya gimana. Problemnya nih Pak, bahkan orang Arab saja itu kalau baca Quran belum tentu paham. Kenapa? Karena Al-Quran itu bukan sekedar bahasa Arab, tapi dia adalah kalimat-kalimat yang puitis, kalimat-kalimat yang punya nilai sastra yang tinggi. Hanya orang-orang yang paham balaghah, ya, paham istilahnya dunia sastra, dalam hal sastra Arab ya, itu yang bisa kurang lebih menangkap apa maksudnya. Kadang-kadang Pak, namanya bahasa sastra itu kadang-kadang ngomongnya kemana, tapi maksudnya kemana. Gak usah Al-Quran deh Pak, bait-bait syair, puisi
ya kan? Khairil Anwar, pernah dengar apa puisinya Khairil Anwar? Aku ini binatang jalan dari kumpulannya yang terbuang. Maksudnya apa gitu? Kita nggak paham gitu. Apa yang terbersit di kepalanya seorang Khairil Anwar ketika mengatakan aku ini binatang jalan? Apa dia binatang beneran atau bukan gitu? Apalagi Edit GAD, ini kalau bapak yang seumuran saya pasti tahu Pak. Ada lagu bait syair nih Pak, cuma sekedar mau memperdekat pemahaman. Dia bilang apa? Mengapa di tanahku terjadi bencana? Mengapa? Jawabannya mungkin Tuhan mulai bosan melihat tingkah kita yang selalu salah dan bangga dengan dosa-dosa. Salah dan bangga dengan dosa. Itu kan ungkapannya dalam Pak. Masa dosa bangga sih? Tapi ya begitulah cara mengungkapkannya seorang seniman. Atau alam mulai enggan bersahabat dengan kita. Misalnya apa lagi Pak? Coba kita bertanya pada rumput yang bergoyang. Nah, rumput Pak ditanya, udah lama nggak minum obat gitu, masa rumput ditanya sih gitu ya. Tapi begitulah cara seorang seniman mengungkapkan kegundahannya. Mari kita bertanya pada rumput yang bergoyang. Nah, kira-kira Pak, yang namanya bahasa puisi, bahasa pujangga itu ya kayak gitu itu Pak. Sehingga kalau anak kita ya kan dengerin lagunya Edit Pak, puyeng dia. Termasuk juga lagu anak-anak itu banyak yang imajiner. Masa dibilang bintang kecil? Bintang mah nggak kecil, bintang tuh gede banget. Cuman emang jaraknya jauh, 4 tahun cahaya gitu kan. Apalagi dibilang aku ingin terbang dan menari. Ya terbang sama bintang Pak, meninggal kita di sono, ya kan. Nah itu ungkapan-ungkapan para seniman itu memang kadang-kadang rada-rada abstrak gitu ya. Nah bayangkan Allah berbicara kepada Nabi Muhammad dalam bahasa sastra yang sangat tinggi. Saking tingginya sastranya itu Pak, Allah menantang para pujangga Arab di masa itu untuk bisa membuat satu surat saja yang seperti Al-Quran dari segi keindahan bahasa. Dimana bunyi ayatnya, kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fatu bi suratin min mithli wad'u syuhada'akum min dunillah dan seterusnya. Nah ternyata Pak, pujangga-pujangga Arab di masa Nabi itu gak ada satupun yang bisa bikin satu surat aja. Padahal Al-Quran itu jumlahnya 114 surat, indah semua. Dan yang unik Pak, mereka tuh kafir, mereka tuh benci sama Nabi Muhammad, benci sama isinya, kandungan Al-Qurannya. Tapi kalau ayat Quran dibacain Pak, mereka tuh melek menikmati indahnya bahasa Al-Quran. Kafir, nyembah berhala, ya kan? Ya nggak mau bersyahadat. Tapi kalau ada ayat Quran dibacakan, mereka tuh merasa nikmat banget, ngeresep di hati gitu. Kenapa? Karena bahasanya itu puitis banget, indah banget, cakep banget. Jadi mereka ini Pak, Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Sufyan, banyak lah tuh yang abu-abu pada tuh ya. Giliran Nabi lagi sholat, lagi baca Quran, datang Pak mereka, datang ke rumah Nabi, cuma ngintip dari balik tembok, dari balik dinding. Pada apa? Mencuri dengar. Ngapain lu? Gue lagi menikmati, indah banget tuh bacaan Quran. Padahal dia kafir Pak. Tapi kalau yang namanya Al-Quran dibacakan, itu ada getaran-getaran. Ya karena mereka memang sastrawan, mereka pujangga. Jadi kalau udah Quran yang dibaca, langsung nyetrum gitu Pak. Ya, padahal isi Al-Qurannya itu mereka
nggak suka, mereka kesel, mereka nggak demen, gedek gitu. Tapi gaya bahasa Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran itu enak banget, indah banget. Dan mereka nggak baca syahadat, jadi unik juga ya. Nah, dengan demikian maka begini Pak, kita saja yang Muslim ini Pak, ya, itu kalau baca Quran kagak paham, ya. Nangis sih iya Pak, cuma nangisnya nangis kagak paham. Kemarin tuh ada tahun lalu ya, ada iktikaf. Kan modelnya tuh kalau iktikaf suka apa sholat berjamaah, yang imamnya baca panjang sambil nangis-nangis lah. Saya kebagian ceramah subuh tapi ikut juga tuh sholatnya. Sebenarnya saya kagak nangis Pak, cuman karena begini, itu imam baca juga pakai nangis-nangis gitu kan. Nah di samping kanan saya tuh jamaah nangis dia Pak, samping kiri saya nangis, gitu Pak. Imamnya juga pakai ngeden-ngeden dulu gitu, gitu ya kan. Ya masa saya kagak nangis sih, akhirnya ya terpaksa nangis juga dah gitu kan, jadi kebawa ke suasana gitu Pak, jadi ikut nangis. Nah selesai tahajud itu Pak, kan kita makan sahur, saya sahur duduk di sampingnya imam yang tadi. Kan saya bilang begini, Imam, bacaan ente tadi luar biasa, orang pada nangis masjid gitu, saya aja ikut nangis gitu. Ngomong-ngomong tadi yang dibaca tuh ayat tentang apa ya? Masa dia jawab gini, tahu, saya tahu, nah itu nangis aja udah, pokoknya penting nangis aja gitu. Paham nggak paham, yang penting nangis, hidup nangis gitu kan. Jadi kalau ditanya dia nggak tahu. Pernah kejadian begini, ini tahun sekitar 80 ya Pak ya. Di Indonesia itu waktu itu digelar Musabaqah Tilawatil Quran dan undang duta besar dari Saudi Arabia ya sebagai tamu lah. Orang Saudi itu girang banget, heran mereka kaget, orang Indonesia baca Quran luar biasa, ngalah-ngalahin korek-korek dari Saudi. Jadi bahkan yang hebatnya lagi, selain bacaannya enak, hafalannya luar biasa. Maka begitu acara selesai, kata duta besar, saya pengen kasih beasiswa untuk mereka-mereka yang tadi baca Quran. Koriknya kumpulin Pak, kumpulin, mau dikasih beasiswa. Sebelum itu kata duta besar, saya pengen ajak ngomong Pak, diam semua, gitu kan. Kirain mereka bisa bahasa Arab Pak. Ternyata jawabannya cuma Sadaqallahul-Azim. Rupanya bacaan Quran mantap banget, tapi nggak bisa bahasa Arab. Kata duta besar, nah dari tadi gua ngomong dia paham apa kagak tuh? Gitu. Rupanya nggak paham Pak. Gitu. Akhirnya udah, kalau gitu gini dah, kata duta besar, kalian akan kita ajarin bahasa Arab. Saya akan buka kursus bahasa Arab, gurunya langsung orang Arab di sini. Kalian pada ikut, bukan cuma gratis, saya gaji kalian. Jadi mahasiswa ini Pak, kita korek-koreknya itu belajar bahasa Arab. Soalnya sayang banget Pak, kalau baca Quran udah cakep, masa dia kagak paham apa yang dia baca, gitu kan? Namanya korek, ya kan? Tapi ya begitulah Pak, problematikanya adalah Al-Quran itu bahasanya sangat tinggi, yang kalau kita terjemahin pakai kamus ya, belum tentu benar itu cara terjemahinnya, karena tinggi. Nah, yang jadi problem adalah nomor satu ya, kendala bahasa. Dan ini problem besar nih Pak, sebab begini, anggaplah misalnya asalkan dia orang Arab, dia paham Quran, anggap gitu ya. Tapi sekarang Pak, jumlah umat Islam sedunia itu ada 1.900 juta, 1,9 miliar sedunia ini. Dari 1.900 juta yang orang Arab, maksudnya dia memang rakyat Saudi, rakyat Mesir, rakyat Syria, rakyat Yaman dan sebagainya Pak. Itu kalau kita jumlahin semua penduduk di Timur Tengah ya, jumlahnya nggak sampai 300 juta, nggak sampai 300. Yang mereka tuh tiap hari ngomongnya bahasa Arab gitu.
Kalau udah India kan bahasanya bukan Arab, Pak. Ya, India ya India, memang mukanya rada Arab, tapi dia nggak bisa bahasa Arab. India, makanannya nasi biryani, kita bilang nasi Arab, padahal bukan, itu nasinya orang India. Nah, jumlah umat Islam itu 1,9 miliar, yang bisa bahasa Arab itu cuma 300 juta. Selebihnya 1 miliar lebih 600 juta itu kayak kita-kita nih, Pak. Ya, baca Quran fasih, ya kan? Kalau ada yang baca Quran keliru, misalnya imam baca Quran keliru, Pak, yang benerin semasjid, Pak, benerin semua, gitu kan? Salah tuh ketahuan, dikoreksi. Cuman kalau ditanya, tadi ceritanya tentang apa itu ya? Tahu, dia nggak tahu. Kenapa? Ya karena rata-rata kaum muslimin sedunia itu bukan orang Arab. Kalau baca Quran udah lulus, Pak, udah hatam berkali-kali. Cuman kalau ditanya itu isinya apa, nah itu dia masalahnya. Dia nggak bisa bahasa Arab, apalagi Quran sastranya tinggi. Jadi problem terbesar kita nomor satu adalah bagaimana bisa memahami itu, ya Pak. Tapi kan Pak Ustadz sekarang udah ada terjemah Al-Quran, ya nggak Pak? Berarti cukup baca terjemah bisa dong. Nah begini jamaah sekalian, dalam membaca terjemah Al-Quran, memang Al-Quran itu sebagiannya bisa kita pahami ayatnya lewat terjemah. Tapi begini Pak, saya ini kan lagi nulis tafsir. Nah di dalam tafsir itu saya mengutip 3 versi terjemahan. Selain yang resmi dari Kementerian Agama, Kemenak gitu ya, itu juga dari versinya terjemahan Profesor Quraisy Shihab. Beliau juga bikin terjemahan yang beda dengan terjemah dari Kementerian Agama. Saya tambahin lagi perbandingannya dengan terjemahan versi Buya Hamka. Beliau kan punya tafsir namanya Al-Azhar. Itu Pak, 3 terjemahan itu gak pernah sama untuk satu ayat yang sama. Beda-beda mereka cara meredaksikannya. Bahkan cara menerjemahkan suatu struktur kalimat, bahkan istilah-istilah itu pun kadang-kadang nggak sama juga. Bayangkan itu Pak, mereka pakar-pakar tafsir yang diakuilah oleh orang Indonesia. Kalau dibilang siapa tokoh tafsir besar di Indonesia, ya kalau nggak Buya Hamka, Quraisy Shihab, ya kan? Ya Kementerian Agama, disitu kumpul pakar-pakar tafsir, dosen-dosen dan profesor dalam bidang tafsir yang menyusun tafsir Kementerian Agama. Tapi terjemahannya Pak nggak sama. Kebayang dong Pak, kayak apa itu problemnya? Memang problem banget Pak. Pertama saya tahu begini, terbatasnya padanan kata di dalam bahasa Indonesia. Banyak istilah dalam bahasa Arab itu yang tidak ada padanan katanya dalam bahasa Indonesia. Saya kasih contoh begini Pak. Bapak tahu kan ada surat bunyinya Ya ayyuhal muzammil. Ya Pak, apa artinya Pak? Wahai orang yang berselimut. Terus ada juga Ya ayyuhal muddathir. Berselimut juga. Muzammil sama muddathir itu surat kakak beradik itu Pak, urut-urutan, ya kan? Dua-duanya diterjemahin wahai orang yang, bedanya apa? Nah, nggak ada Pak, dalam bahasa Indonesia itu tidak ada padanan katanya, begitu. Karena bahasa Indonesia belum bisa mewakili setiap kosakata, diksi yang ada dalam bahasa Arab. Tapi itu biasa sih Pak. Suatu bahasa mungkin dia kaya dalam satu hal, di mana padanannya di bahasa lain nggak ada. Sama dengan kita Pak. Di Indonesia ini ada banyak kosakata yang sebenarnya kembali mengacu pada satu makna, tapi masing-masing mewakili kondisi tertentu. Saya kasih contoh Pak. Nasi sama beras, bedanya apa Pak? Nasi sama beras. Ya kalau beras masih mentah kan, kalau nasi udah dimasak. Bedanya lagi sama padi,
Ya padi, beras yang belum di, padi pohonnya ya, pohon padi kan. Bedanya lagi sama gabah. Padi yang udah dipanen namanya gabah. Gabah dijemur, digiling jadi padi. Padi dimasak jadi beras. Ya beras ya. Gabah digiling jadi beras. Beras dimasak jadi nasi. Nasi Pak kalau udah keras ya dijemur jadi rengginang. Ya kan? Nah gitu. Nah itu Pak, kalau kita tanya semua itu dalam bahasa Arab apa? Satu doang Pak, terus gitu doang. Mau padi terus, mau nasi terus, mau gabah terus, mau ya rengginang terus juga gitu kan. Kenapa? Karena bahasa Arab tidak punya padanan kata yang di Indonesianya udah banyak gitu Pak, ya kan? Nanti dibalik, di dalam bahasa Arab gitu juga, semuanya ontak, jamalun ontak, ibilun ontak, ya terus apalagi ontak itu ini wal badana wal budna, itu ontak juga. Semuanya ontak Pak gitu. Bahkan kalau kita belajar dalam sastra Arab, sinonimnya ontak itu Pak bukan cuma 3, 4, 5 Pak, 800 ungkapan tentang ontak. Ontak umur sebulan yang masih pijit itu Pak ada namanya. Ontak umur 2 bulan ada namanya. Ontak umur 3 bulan ada namanya. Kalau di kita Pak, sapi, anak sapi itu nggak ada namanya. Orang Jawa ada. Kalau anak sapi namanya apa? Pedet. Oke. Kalau anaknya kebo, budel. Anaknya kambing, cepe. Anaknya anjing, kiri. Nah, gitu kan. Tapi dalam bahasa Indonesia nggak ada. Iya, kiri itu kan anaknya kambing, gitu ya, anaknya anjing ya. Nah, begitu. Dalam bahasa Indonesia nggak ada. Kayaan bahasa Jawa, ya kan? Bahasa Jawa itu lebih kaya karena lebih tua, lebih awal dibandingkan bahasa Indonesia. Makanya bahasa Jawa kalau dibilang mbok iyo, bahasa Indonesianya apa? Mbok iyo ngene, mbok iyo ngono, waton suloyo. Wah, itu nggak ada Pak bahasa Indonesianya. Gimana itu, ya kan? Ngono yo ngono, ning ojo ngono. Nah, makin susah itu Pak. Kenapa? Ya karena itu bahasanya ya bahasa mereka, bahasa orang Jawa lah gitu kan. Nah, susah Pak nerjemahin ke bahasa Indonesianya, itu baru dari Jawa ke Indonesia. Gimana dari Arab ke bahasa Indonesia? Susah. Waktu Pak Harto meninggal, turun dari presiden, istilahnya apa dulu Pak? Lengser ke Prabon, madeg pandito. Apa itu bahasa Indonesianya lengser ke Prabon itu? Nah, itu bahasa Jawa khas gitu kan, nggak ada terjemahannya. Nah tapi orang Jawa juga bingung Pak, orang Betawi. Ya, orang Betawi juga punya ungkapan yang orang Jawa punya. Ini Pak, ini orang Jawa baru tumben ke Jakarta, ya kan? Dia bingung nyari alamat, muter sono, muter sini, udah capek di pinggir jalan ada anak muda Betawi lagi nongkrong. Dia bilang, permisi Bapak, saya mau tanya, kira-kira panjenengan tahu nggak rumahnya Pak RT sebelah mana? Tanyanya gitu Pak, panjenengan tahu nggak? Anak muda jawab, tahu. Gitu. Alhamdulillah kalau panjenengan tahu, gitu kan? Tahu, gitu Pak. Ternyata tahu sama tahu itu beda Pak. Yang satu pakai mad jais munfasil itu Pak, tahu, gitu. Ya kan? Nah, itu dia. Jadi kan setiap bahasa itu punya keistimewaan yang nggak ada di bahasa yang lain. Nah, ketika Al-Quran diterjemahkan ke bahasa Indonesia, puyeng situ Pak, terjemahinnya susah Pak. Karena banyak kosakata yang nggak ketemu padanannya dalam bahasa Indonesia. Makanya 3 versi terjemah itu Pak, 3-tiganya nggak sama ketika menerjemahkan. Nah, oleh karena itu kalau mau yang dapat lebih dalam lagi Pak, nggak bisa cuma lihat terjemahan, harus baca tafsirnya.
Kenapa? Dengan tafsir jadi panjang itu Pak, jadi penjelasannya lebih luas. Problemnya orang Indonesia Pak, borok-borok tafsir, terjemahan pun nggak punya juga, ya kan? Dia penting baca aja, dia nggak tahu tuh artinya apaan. Kalaupun dia baca terjemahan, terjemahannya banyak meleset. Coba deh Pak, ini yang paling awal dulu nih, belum masuk Quran, baru ta'awudz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Itu kan belum ayat Quran. Terjemahannya gimana, Pak? Aku berlindung pada Allah dari godaan setan yang buruk. Emang ada kata godaan? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Emang ada kata godaan di situ? Enggak ada kan? Dan terakhirnya Pak, shadaqallahul azim. Apa terjemahannya? Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Nggak ada kata-kata dengan segala firman-Nya. Shadaqallah, Allah maha benar. Al-azim, apa artinya? Azim kan besar, agung kan? Iya. Shadaqallahul azim. Masa terjemahnya maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Dengan segala firman-Nya kan bikulli kalamihi kan gitu kan? Kalau Arabnya kan harusnya shadaqallahu bikulli kalamihi kan gitu kan harusnya. Kalau dengan segala firman-Nya. Nah di Indonesia ditambah-tambahin Pak terjemahan. Nah, itu kan bukan terjemahan sebenarnya, tapi istilahnya dipas-pasin aja. Dan banyak yang nggak ngepas. Dan orang Indonesia paling pintar ngepas-ngepasin. Nah, itu masalahnya. Nih Pak, saya tanya, apa arti minal aidin wal faizin? Apa artinya? Kebanyakan orang kita jawab mohon maaf lahir dan batin. Padahal kan bukan itu, gitu kan? Ditambah-tambahin aja, gitu. Kalau orang Indonesia kalau masalah nambahin pinter Pak. Termasuk nih Pak doa, bukan doa sih, jawab azan Pak. Kan kalau Allahu Akbar, jawabannya kita apa? Allahu Akbar kan gitu ya. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah kan gitu ya. Kalau hayya 'alas shalah kita jawabnya apa? La haula wala quwata illa billah. Oke, terakhir Pak. La ilaha illallah. Jawabannya apa? La ilaha illallah kan? Yang diterusin Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalimat haq alihan ahya walihan. Nah, jadi tahlilan ujung-ujungnya Pak. Ditambahin. Iya kan? Harusnya la ilaha illallah. Ya jawabnya la ilaha illallah doang. Kenapa jadi ada Muhammad Rasulullah? Kan kacau tuh urusannya. Sambung ya. Nggak salah sih Pak. Cuman kalau dibilang jawaban dari yang mana? Kan cuma la ilaha illallah doang. Kecuali asalnya terakhir ini la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Baru ya kan jawabannya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah kan gitu ya. Ya nggak apa-apa lah. Nggak salah juga sih, kita nggak nyalain. Tapi begitulah kondisi kita. Kadang-kadang antara teks Arab dengan terjemah itu nggak konsisten, gitu ya. Nah problemnya di situ Pak. Ketika kita baca Al-Quran, kalau kita pakai terjemahan, 3 versi terjemahan itu udah beda-beda. Maka kalau kita mau mendalami, bukan terjemah yang kita baca Pak, tafsir, kan gitu ya. Problemnya nambah Pak. Tafsir-tafsir besar yang merupakan karya para ulama itu kan rata-rata semua tertulis dalam bahasa Arab. Coba sebutin tafsir terbesar itu apa Pak? Ya, Jalalain. Kalau Jalalain bukan terbesar Pak, terkenal. Tapi kalau terbesar enggak, karena Jalalain cuma satu kata gitu kan. Tapi kalau yang besar, yang isinya padat dalam dari perkataan Nabi, para sahabat, para tabi'in, tafsir At-Tabari, ya kan? At-Tabari itu luar biasa Pak, dalam banget maknanya, luas banget, tapi bahasa Arab. Apalagi Ibnu Katsir, luar biasa itu Pak, tapi bahasa Arab. Apalagi Al-Jami' li Ahkamil Quran, Al-Qurtubi, ya cakep banget. Mafatihul Ghaibi, Fakhruddin Ar-Razi. Waduh luar biasa Pak. Cuma semuanya bahasa Arab, itu masalahnya. Percuma aja kita baca tafsir kalau tafsirnya bahasa Arab. Lah Quran kan bahasa Arab, kita bingung suruh baca tafsir. Tafsirnya bahasa Arab, kan sama juga bohong. Ya kan? Gak apa-apa Pak Ustaz, tafsirnya kan udah diterjemahin. Ya diterjemahin lagi, buyang lagi akhirnya.
2 kali itu Pak, kita muter-muter gitu kan. Makanya Pak, kalau baca tafsir nih, kalau menurut saya bagusan Bapak baca tafsir yang disusun oleh ulama tafsir, tapi dia orang Indonesia. Karena waktu dia nulis sudah pakai bahasa Indonesia. Sebutin Pak, tafsir yang ditulis oleh mufassir besar dan itu bahasa Indonesia. Ya paling-paling Buya Hamka, atau kalau sekarang Profesor Quraish Shihab Al-Misbah gitu ya. Bapak jangan langsung bilang, dia bukannya si A, jangan ngomong begitu dulu gitu ya. Belum apa-apa udah susun aja gitu. Itu anaknya nggak pakai jilbab, gitu lagi. Jangan itunya Pak yang diomongin. Beliau tuh pakar tafsir di Indonesia sekarang ini gitu ya. Nah, yang paling 2 itu aja Pak, tafsir yang udah dalam bahasa Indonesia kalau Bapak pengen paham nyambung. Nah, kalau Ibnu Katsir, kalau At-Tabari, seandainya Bapak bisa bahasa Arab, enak Pak. Tapi kalau Bapak beli terjemahannya, nah nerjemahinnya ini Pak, ya buyang. Kenapa? Karena yang nerjemahin juga bukan pakar tafsir. Susah Pak. Jadi gini misalnya, ini ada buku tentang kedokteran dalam bahasa Inggris Pak. Buku tentang kedokteran dalam bahasa Inggris, itu kalau yang nerjemahin bukan dokter, ya hasil terjemahannya lari sono lari sini Pak. Ini maksudnya apaan? Gak usah jauh-jauh Pak. Istilah di dalam komputer itu kita lebih enak nyebutnya pakai bahasa aslinya bahasa Inggris Pak. Mouse. Tahu kan Pak? Mouse. Kalau kita terjemahin jadi apa? Tikus. Gerakkan tikusnya. Tikus di mana? Kan gitu ya kan? Kita lebih nyambung dengan istilah dalam bahasa aslinya karena memang itulah istilah aslinya. Touchscreen. Apa Pak touchscreen? Nih touchscreen nih, kan gitu ya. Coba layar sentuh, kan gak enak gitu, ya kan? Hard disk, flash disk, gitu kan kita nyambung. Peramban, nah saya tanya Pak, peramban itu apa Pak? Oh nggak peramban? Nggak tahu kan? Istilah bahasa Indonesia malah kita nggak paham. Terjemahan dari peramban, peramban itu kalau nggak salah browser, gitu. Oh kalau browser kita tahu, tapi kalau peramban, apaan peramban gitu. Pak, kalau film Korea terus jadi bahasa Indonesia tuh Pak, istilahnya kan didubbing, ya kan? Didubbing. Dubbing itu bahasa Inggris Pak. Kalau pakai bahasa Indonesia apa namanya? Bukan, sulih suara. Apa lagi sulih suara gitu kan? Oh, didubbing maksudnya. Itu pemainnya Korea, kalau ngomong keluarnya bahasa Indonesia. Itu kan dibilang didubbing gitu Pak. Kalau ada terjemahan tuh kita bilang subtitle gitu kan. Nah, istilah-istilah itu lebih mudah difahami kalau dalam bahasa aslinya. Kalau diterjemahkan ke bahasa Indonesia, malah puyeng gitu kan. Apalagi yang terjemahin istilah itu bukan orang komputer. Nah, makin kacau Pak terjemahannya itu. Lari sono, lari sini, ini apaan sih? Gue gak paham nih ngomongin apa. Oh, mouse maksudnya. Oh, saya tahu kalau mouse. Kalau hard disk gitu, tapi kalau peramban gitu, apaan sih kayak gitu, kita nggak paham gitu ya. Itu Pak problem terbesarnya adalah kendala bahasa. Itu nomor 1. Makanya jamaah sekalian, udah lebih dari 1000 tahun Al-Quran itu Pak, baru ada terjemahan itu sekarang ini. Karena lebih dari 1000 tahun para ulama mengharamkan Quran diterjemahkan ke dalam bahasa asing. Lama itu Pak berdebatnya, lama. Karena kalau para ulama itu, mereka bilang gini, lu mau belajar Quran, ya lu belajar bahasa Arab dulu. Kalau udah bisa, baru nanti belajar tafsirnya pakai bahasa Arab, gitu kan. Makanya mahasiswa kita Pak, yang di Timur Tengah, di Al-Azhar di Mesir, atau di Saudi, atau di Syria, atau di Yaman, sebelum berangkat ke sana suruh belajar bahasa Arab dulu di sini, dites dulu pakai bahasa Arab. Kalau udah lancar ngomong Arabnya cas-cus, baca kitab bisa, baru berangkat. Nah kalau pesono kagak bisa bahasa Arab, gimana? Problemnya adalah di Indonesia yang menjadi mahasiswa di kampus-kampus keislaman kan nggak bisa bahasa Arab. Dosennya nggak bisa bahasa Arab, mahasiswanya nggak bisa bahasa Arab, dan kitab-kitab berbahasa Arabnya pun nggak kesentuh juga pada akhirnya. Itu problem terbesarnya, itu kendala bahasa gitu Pak.
Nah kemudian nanti kalau udah jadi kayak gitu Pak, ketika kita baca Quran, diterjemahin kata per kata, itu melintir ke sono kemari Pak. Saya harus kasih contoh gini Pak, ini beberapa contohnya ya. Bapak tahu nggak kalau di dalam haji, orang haji Pak ya, itu kan ada rukun-rukunnya. Umroh atau haji itu Pak, sa'i itu termasuk rukun Pak. Kalau orang haji atau umroh tapi nggak sa'i, sah apa enggak? Enggak, karena sa'i itu rukun. Tapi kalau kita baca ayat Quran, nah ini unik Pak. Surat Al-Baqarah 158 bunyinya begini. Inna safa wal marwata min sya'airillah faman hajjal baita aw i'tamara fala junaha alaihi ayyatawwafa bihima. Safa dan Marwah itu termasuk sebagian dari syiar Allah. Siapa yang haji atau umroh, fala junaha, tidak mengapa, tidak ada dosa baginya untuk mengerjakan sa'i. Bayangin Pak, ayatnya bilang orang yang haji, orang yang umroh tidak dosa kalau mengerjakan sa'i. Tidak dosa kalau mengerjakan sa'i. Berarti sa'i itu hukumnya apa? Dosa. Tidak berdosa kan? Tidak berdosa. Berarti wajib enggak? Wajib enggak? Nah, ini dia masalahnya Pak. Orang kalau baca ayat Quran begitu aja, apa yang bisa dia pahami dari ayat itu secara harfiah, kesannya ya mau sa'i dah, nggak apa-apa. Kalau enggak nggak apa-apa juga. Orang ayatnya bilang fala junaha, gitu kan Pak. Padahal kita kalau belajar manasik haji, manasik umroh, sa'i itu rukun. Kalau haji atau umroh kagak sa'i, ya kagak sah. Tapi kok ayatnya nggak begitu, ya kan? Nah, ini harus dijelaskan gitu, bahwa ternyata di balik dari ayat itu ada cerita kenapa ayat itu turun. Gini Pak, waktu itu orang-orang Madinah waktu masih nyembah berhala ya, itu kalau haji emang mereka menghindari sa'i. Kenapa? Karena antara Safa dan Marwah ada berhala yang kalau istilahnya dewa-dewa Pak, itu dewa kematian. Mereka sangat menghindari. Jadi mereka kasih sesajen, mereka kasih apa dan sebagainya karena sangat takut dengan dewa itu. Begitu era Islam, mereka kan masuk Islam tuh. Nah, mereka merasa gimana ya, ini ada dewa kita di sini nih. Jadi setelah itu mereka pada takut-takut melewatin situ. Maka turunlah ayat ya, nggak apa-apa, lewatin aja dewa itu atau berhala itu. Fala junaha, nggak mengapa kamu lewat antara Safa dan Marwah. Kenapa? Karena Safa dan Marwah itu termasuk syiar Allah. Ia adalah rukun dalam haji. Kalau Anda merasa nyer-nyeran lewat situ, jangan ketakutan, lewatin aja. Fala junaha, nggak akan ada masalah kok, nggak akan ketulak, nggak akan kena sial, nggak akan apa-apa. Fala junaha, begitu ternyata. Nah itu yang jelasin itu kan Aisyah radhiyallahu anha. Maka jamaah sekalian, yang kedua nih, kalau kita mau memahami Al-Quran, nggak bisa kita cuma pahami berdasarkan teksnya secara harfiah. Tapi kita harus tahu keadaan suasana di zaman itu kayak apa, terus ayatnya turun bagaimana, dan baru kita tahu, oh maksudnya kayak gitu. Nah, itu semua informasinya ya adanya di dalam tafsir Pak. Kalau cuma kita terjemahkan secara harfiah, secara bahasa, kita nggak nyambung. Nah disitulah tantangannya. Nggak mungkin kita baca Quran cuma terjemahannya doang, tapi harus kita baca tafsirnya juga. Nih Pak, satu contoh lagi. Di dalam surat Al-Baqarah yang sering kita baca sekarang bulan Ramadan ya, ada bunyi ayat begini Pak. وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ. Yutiquna itu artinya yutiq,
mampu. Buat orang yang mampu, maka dia bayar fidyah. Ini kita garuk-garuk kepala, Pak. Kenapa? Bayar fidyah bukannya orang yang tidak mampu. Kenapa ayatnya malah bilang wa 'alal ladzina yutiqunahu? Ini kan nggak nyambung, ya kan? Ternyata, ya, kalau kita susun maknanya kata per kata, itu jadinya dan bagi orang-orang yang mampu, maka dia bayar fidyah. Mampu kok bayar fidyah. Nah, perhatikan lagi baik-baik kata per kata. Orang yang mampu memberi fidyah. Apa yang salah? Yang salah adalah seharusnya yang tidak mampu puasa, dia bayar fidyah. Namun ternyata ayat itu mengatakan wa 'alal ladzina yutiqunahu. Padahal harusnya bunyinya wa 'alal ladzina la yutiqunahu. Harusnya gitu. Ya, biar yang tidak mampu bayar fidyah. Nah ini Pak, meski sudah kita cek berulang-ulang kali di berbagai mushaf yang berbeda-beda, jawabannya sama. Tidak ada huruf la di situ. Sehingga kan jadi kacau tuh kan. Nah, tapi begitu kita baca terjemahannya nggak disesuaikan dengan teks Arabnya, diganti menjadi dan wajib bagi orang-orang yang berat menjalankannya. Dalam kurung, jika mereka tidak berpuasa, membayar fidyah, yaitu memberi makan fakir miskin. Nah, padahal kata yutiqu di situ artinya mampu, bukan berat menjalankan. Nah, dalam hal itu tentu kita yakin bahwa penerjemahnya ya sudah disesuaikan dengan maksudnya. Kalau diterjemahkan secara harfiah, maknanya jadi rusak. Maka disesuaikan dengan maksud dan isi dari ayat itu biar enggak keliru atau enggak salah. Jemaah sekalian, termasuk ayat tentang orang sakit. Faman kana minkum maridun aw 'ala safarin, ya, siapa yang sakit atau musafir. Apa kata Al-Qur'an? Fa'iddatun min ayyamin ukhra. Siapa di antara kamu yang sakit atau musafir, fa'iddatun, maka wajiblah berpuasa di hari yang lain. Pak, sakit wajib puasa di hari yang lain. Ini Pak, sebenarnya ada yang mahdzuf di situ. Ya, harusnya begini. Faman kana minkum maridun aw 'ala safarin yajuzu lahu ayyuftira walakin yujibu 'alaihi al-'iddah min ayyamin ukhra. Panjang gitu harusnya, Pak. Tapi ternyata kan ayatnya nggak begitu, ya kan? Siapa di antara kalian yang sakit atau musafir, maka ganti di hari yang lain. Itu ada yang hilang, Pak, kata-katanya. Cuman ya kita fahamnya aja. Siapa yang musafir atau siapa yang sakit dan musafir, kalau mau nggak puasa boleh, tapi harus ganti di hari yang lain. Kan begitu pengertiannya kan? Nah, ada kelompok mazhab dalam Islam yang disebut dengan Zohiri. Mazhab Zohiri ini Pak mengatakan sakit batal, musafir batal. Jadi Anda kalau lagi puasa nggak boleh sakit, kalau sakit batal. Dan Anda kalau lagi puasa nggak boleh pulang kampung batal. Karena ayatnya bilang begitu. Faman kana minkum maridun aw 'ala safarin fa'iddatun. Ya kan? Siapa yang sakit, siapa yang musafir wajib ganti. Nah kalau kita kan iya wajib ganti kalau kita nggak puasa. Nah kalau kita puasa terus, oh enggak, Anda terus puasa tetap aja Anda batal gara-gara Anda musafir begitu. Nah gara-gara pulang kampung gitu. Jadi Pak, kalangan Zohiri ini agak ribetnya adalah dia harfiah banget menerjemahkan Al-Quran. Nah padahal seluruh ulama 4 mazhab sepakat sakit, kalau sakitnya masih bisa ditahanin dan dia puasa terus, batal nggak puasanya? Nggak. Musafir kalau dia kuat dia terus puasa, batal nggak? Nggak. Kecuali memang dia udah nggak kuat, dia boleh batalin. Makanya kalau batalin ganti. Enggak. Anda batalin nggak batalin, pokoknya Anda batal gara-gara safar. Nah kan puyeng gitu Pak. Padahal dia bilang ini dari Quran. Nah itu Pak yang jadi susah, ya kan? Baik jamaah sekalian yang dirahmati Allah, problem terbesar kita adalah sekarang ini bagaimana memahami Al-Quran.
Nah, kuncinya sederhana Pak, belajar ilmu tafsir. Cuman problematikanya adalah gini Pak, kalau cuman sekedar membaca terjemah gitu ya, problemnya adalah bahwa bahasa Indonesia itu tidak bisa menjelaskan secara panjang lebar maksudnya apa. Nah, oleh karena itu kita harus belajar tafsirnya dari sumber-sumber tafsir yang mu'tamad. Problemnya lagi, kita tafsirnya bahasa Arab gitu. Yang ngajar itu kadang-kadang juga bukan pakar di bidang tafsir. Nah, maka problem kita tuh agak sedikit bertumpuk-tumpuk gitu Pak, untuk bisa memahami Al-Quran gitu ya. Nah, jamaah sekalian, nanti kalau memang ada pertanyaan silakan, tapi saya akan akhiri dulu sampai di sini. Jadi memang itulah tantangan terbesarnya. Kita sudah berhasil deh Pak. Kalau Al-Quran sekarang dihafal oleh banyak orang tuh kita udah bersyukur Pak. Di mana-mana ada Al-Hafiz, Al-Hafiz, Al-Hafiz. Kita bersyukur Pak. Karena Quran otomatis berarti nggak mungkin bisa dipalsukan. Nggak mungkin bisa ketambahan atau dikurangi atau dibelok-belokkan, nggak mungkin. Karena ada jutaan orang di dunia yang sudah hafal Quran, salah dikit aja langsung dikoreksi Pak. Aman kalau masalah itu Pak. Yang belum aman adalah gimana ayat ini dipahami dengan benar. Jangan dipakai sesuai kepentingan pribadi kelompok. Ini cuma bercanda doang nih Pak. 98 kan reformasi. Waktu itu kan Pak Harto turun, partai-partai bertumbuhan Pak. Kalau partainya Pak Harto kan Golkar tuh Pak, zaman dulu ya. Itu saking dia bencinya sama Golkar, keluarin ayat Pak. Wala taqraba hadhihi syajarah fatakuna minadh dhalimin. Jangan kau dekati pohon ini. Kan Golkar kan lambangnya pohon beringin tuh. Keluar tuh ayatnya Pak, cocokologi gitu kan, cocok-cocokin aja. Itu kan wala taqraba hadhihi syajarah buat Nabi Adam, nggak boleh deketin pohon yang terlarang, nggak boleh makan buahnya. Dia pakai buat kampanye negatif anti Golkar gitu Pak. Nah kebetulan teman saya waktu itu lagi bikin partai namanya PAN, Partai Amanat Nasional, pakai ayat Quran juga Pak. Kampanye dia, ayat Quran dipakai. Kullu man 'alaiha fan gitu. Semua yang ada itu ikut partai PAN. Nah, gitu kan? Itu cocokologi Pak, dipas-pasin aja sama dia. Padahal kan bukan itu sebenarnya. Dan seringkali Al-Quran jadi ternodai ya, ketika ayatnya dipakai secara paksa, dipelintir sana sini untuk kepentingan-kepentingan yang nggak jelas, politik lah, kepentingan dagang lah, kepentingan apa. Ada teman saya tuh Pak, pengusaha, dia pengen propertinya laris Pak, dia bikin komplek perumahan Qurani Pak. Maksudnya gini, kan komplek itu kan ada jalanan tuh Pak. Itu semua nama jalan, itu dikasih nama surat dalam Al-Quran. Kalau yang paling utama tuh jalan Al-Fatihah. Nah, jalan yang kedua namanya Al-Baqarah. Oh, banyak tuh Pak pada beli, karena sesuai Qurani gitu kan. Cuman ada satu jalanan yang kagak laku, Al-Munafikun. Itu kagak laku Pak. Sama Al-Kafirun kagak laku juga tuh. Sama Al-Lahab juga gak laku itu Pak, gitu ya. Jadi kan dicocok-cocokin, padahal kan bukan itu. Nah, begitu juga Pak, ngasih nama anak, nggak mentang-mentang nama itu di Quran, lalu kita kasih nama. Kalau Fir'aun kan jangan Pak, anak siapa namanya Fir'aun, ada di Quran berkali-kali disebutin, dia nggak juga, gitu kan. Nah, nggak mentang-mentang ada nama di Quran, langsung ditandai gitu. Ya memang sih kita tuh menjadikan Al-Quran sebagai rujukan. Tapi ya tentu sebelum dari itu semua, yang perlu kita tahu adalah apa yang Allah inginkan di balik setiap ayat, apa yang tersirat di balik yang tersurat. Gitu Pak ya. Baik, udah jam 6 nih Pak, udah waktunya kita harus selesai. Mungkin ada pertanyaan lagi? Silakan. Terima kasih Kiai. Masya Allah. Kayaknya luar biasa ya. Sebenarnya kesulitannya bukan itu aja tuh Kiai, banyak ya. Silakan yang mau bertanya mungkin untuk lebih memperjelas kembali atau ada hal yang kurang jelas. Gimana?
kelihatannya terlalu khusyuk atau mungkin kesulitan untuk bertanya juga. Ya. Ini luar biasa juga ya penjabaran-penjabarannya. Jadi memang nggak semudah itu, apalagi di dalam masalah fikihnya kayak ya, dengan mengambil dari tadi ayat-ayat Al-Quran. Itu ini yang mungkin nanti kendala-kendalanya banyak juga di antara kita ketika menafsirkan satu ayat sehingga terlalu kaku dan juga menyalahkan orang yang lainnya yang tidak sepaham. Silakan mungkin bapak-bapak dari sebelah sini. Gimana? Pak Haji, kena? Kalau nggak ada berarti kita cukupkan. Ya, terima kasih. Mungkin udah paham semua kayaknya. Atau kayaknya serius banget Ki. Nah, ditanya pada bengong juga gitu. Nah, ini mau nanya apa gitu ya? Ya mau nanya aja bahasa Arabnya apa gitu ya. Ya, paling tidak hari ini kita diberikan penyegaran tentang masalah Al-Quran dengan kesulitan-kesulitannya, ya. Dan kita perlu belajar, ya, perlu belajar yang lebih gitu. Mungkin yang kita persiapkan kalau yang kayak gini masih perlu kan nih belajar bahasa Arab nih, tua-tua gini. Nggak usah belajar bahasa Arab, belajar tafsirnya aja. Yang istilahnya udah jadi. Misalnya gini, Bapak pengen makan nasi goreng, nggak usah belajar masak Pak, beli aja udah ya jadi. Tapi belinya mah tukang nasi goreng gitu ya. Bapak pengen makan ketupat sayur, nah belinya mah tukang ketupat gitu. Jangan salah beli, ya kan? Yang bukan ahlinya suruh bikin Pak. Kayak saya nih Pak, saya orang Betawi. Orang Betawi kan lidahnya lidah Betawi. Kalau makan sayur asem Betawi Pak, gitu. Nah kalau sayur asem rasanya asam, bukan sayur asem Pak, namanya tuh sayur asem. Nah, yang bikin kenapa jadi asam begini? Orang Jawa ternyata Pak, orang Jawa gitu asam kagak seru, kagak nyambung Pak, ya kan gitu. Nah, Bapak belajar tafsir sama pakar tafsirnya, yang ngerti memang dia jagonya di situ gitu kan. Nah, kalau Bapak belajar bahasa Arab dulu emang susah. Kenapa? Kejauhan. Bapak pengen terbang naik pesawat, apa perlu Bapak kursus mengemudikan pesawat? Kan nggak harus. Tapi Bapak naik pesawat beneran, beli tiketnya, masuk ke dalam. Nah, pilotnya siapa kayak bodo amat, yang penting dia pilot beneran, kan gitu. Dan jangan berlaku. Sini gua aja nyetir, gua payah lu, gak nyampe sini gua yang nyetir, kagak bisa begitu lah, ya kan? Tapi emang dia harus pilot tuh sekolah penerbangan dan sebagainya, dia punya lisensi dan sebagainya. Nah, untuk belajar tafsir kita butuh orang, ya, ulama yang pakar di bidang tafsir. Setidak-tidaknya latar belakang pendidikannya itu di bidang tafsir, gitu. Nah kita ini yang agak susah gini Pak, semua ustadz kita anggap pintar semua, padahal enggak Pak. Nah, Bapak jangan tanya saya urusan tasawuf misalnya, saya nggak belajar itu, ya kan? Bapak jangan tanya saya tentang masalah nahwu sorof, saya bukan pakarnya di bidang itu. Saya kuliahnya fakultas syariah, nanya fikih, ya bukan berarti saya bisa jawab sih Pak, tapi setidaknya saya tahu rujukannya, kitabnya dan sebagainya, ntar kita cari, gitu kan. Nah, saya kuliah tuh Pak, S1 kan syariah, S2, S3 tuh emang belajar tafsir. Jadi ya setidak-tidaknya kitab rujukannya yang mana, ulamanya yang mana, udah punya nih, ya kan? Bukan berarti pinter sih. Ya sama ada Pak, Bapak ini punya penyakit, mohon maaf, sakitnya sakit kulit Pak. Itu kalau ke dokter THT cocok nggak Pak? Nah cocok gitu. Kalau THT telinga, tenggorokan, apa gitu, hidung, iya. Atau istri Bapak pengen melahirkan, nyungsang bayinya Pak, kejirat tali pusat 2 kali putaran tuh lehernya, datangnya ke dokter gigi, kan nggak nyambung Pak. Dokter gigi, ya dokter gigi sih dia pakar di bidangnya. Tapi kalau masalah brojolin anak, itu dokter apa? Dokter kandungan, kan gitu Pak ya. Nah ini kita datang bukan dokter kandungan Pak, dokter umum, ya. Itu pun dia bukan dokter, dia cuma perawat. Itu bukan perawatnya, tetangganya perawat. Kan nggak nyambung Pak. Gak mentang-mentang orang pakai baju putih di rumah sakit kita bilang dokter, belum tentu juga, bisa jadi OB dia, ya kan? Nah gitu. Nah kan kalau kita kan dalam hal ini kalau udah ustaz berarti kita anggap dia pakar semua. Nah justru sebenarnya kalau belajar ilmu agama itu kayak ilmu kedokteran gitu Pak. Masing-masing tuh ada spesialisasinya. Nah yang susah
memetakan ini ustadz spesialisasinya apa. Itu Pak yang susah, ya kan? Kebanyakan orang kalau nyebutin nama ustadz yang disebutin adalah dia udah pernah masuk TV, gitu lah. Semalam tuh Pak saya ceramah tuh ya, diperkenalin sama ininya MC-nya, Ustadz Ahmad Sarwat ini hadirin udah pernah masuk TV, gitu. Saya bilang kagak muat masuk TV kan gitu ya, karena orang itu tahunya apa gitu yang lainnya. Padahal harusnya yang disebutin adalah beliau ini dulu belajarnya adalah fakultas apa, jurusan apa dan sebagainya, pakarnya atau ya spesialisnya di bidang ini gitu. Nah itu yang kagak ada di kita Pak. Pokoknya semua ustadz pintar aja gitu Pak, ya kan? Kacau tuh Pak urusannya. Dan ustadznya juga kadang-kadang nggak tahu diri, iya aja lagi bilang gitu. Kacau tuh Pak, iya. Padahal dia kagak tahu, dia sok tahu aja gitu, asal jawab aja gitu kan. Padahal bukan bidangnya gitu. Nah agak susah itu karena apa? Karena banyak di zaman kita ustadznya rada dadakan. Ya, bukan cuma sampel doang yang mendadak Pak, ustadz juga mendadak gitu, mendadak ustadz ya kan. Banyak tuh Pak, dokter jadi ustadz gitu, apa insinyur jadi ustadz ya kan. Kuliahnya Institut Pertanian Bogor jadi ustadz gitu kan. Pak, kalau semua orang jadi ustadz, terus ustadz jadi apa? Ustadz jadi banyak Pak, jadi banyak ustadz kan, semua jadi ustadz ya kan. Tapi kan tingkat pengetahuannya dia tuh dalam bidang apa gitu kan. Nah itu yang susah. Nah tafsir ya kan, itu ada fakultasnya Pak, ada prodinya. Prodi itu sih bahasa Inggrisnya program studi ya, ilmu Al-Quran dan tafsir. Ada S1, ada S2, ada S3, ada jenjangnya gitu Pak. Nah, sayangnya biasanya kalau nyebutin nama ustadz jarang gitu Pak disebutin latar belakang. Karena kalau disebutin percuma juga. Ustadz kita adalah insinyur pertanian. Ngomongnya tentang surga neraka, kan nggak nyambung, ya kan? Ustadz kita adalah lulusan dari manajemen bisnis. Ngomongnya hari kiamat ada dajjal. Nah, itu kan nggak nyambung gitu kan? Lu belajarnya apa, ceramahnya apa, kagak nyambung gitu Pak. Nah, harusnya ketika mengundang ustadz, kita tahu dulu, di ustadz ini spesialisasinya dalam bidang apa. Tapi pengurus disuruh gitu, buyang dia, spesialisasi apaan katanya, nah, makin buyang dia. Udah pokoknya dia pernah masuk TV, cakep dah gitu kan, amplop double bisa dah gitu kan. Nah gitu, ukurannya cuma jamaah banyak apa enggak. Kalau banyak amal banyak, berarti kotak amal banyak, kotak amal banyak bisa gue subsidi kan gitu. Mohon maaf nih Pak, orang Betawi menyablak kalau enggak gitu kan ya. Cukup deh ya. Terima kasih Ki. Gimana itu? Terima kasih. Nanti mungkin oh kelanjutan, insya Allah. Pak, ini saya orang Betawi, jadi kalau kagak mantun kayaknya kagak enak. Boleh nggak mantun? Cakep. Belum. Sri Mulyani pulang malam. Cakep. Sampai di sini wassalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kiai, Masya Allah. Ini tentunya ya kita persiapkan generasi-generasi kita yang memang nanti disebut dengan generasi Quran ya. Bisa hafal, bisa juga belajar tafsir dengan baik. Tadi aja jamaah sempat keseribet pakai gitu. Dibilang katanya kalau perempuan tadi anak kecil baru mau dilahirkan kelibet lehernya dengan tali rusak gitu. Ini ke dokter mana? Tadi bilang dokter anak. Dokter anak udah salah lagi oke. Bukan dokter anak, dokter kandungan gitu. Itu aja kita udah salah jawab. Ya mungkin kita perlu belajar lagi sama-sama ya. Terima kasih Kiai, mudah-mudahan Allah berikan kesehatan semuanya dan manfaat bagi kita semuanya. Insya Allah kita ketemu lagi di ahad yang akan datang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.